Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faruk Miftahul Rizky Harin, biasa dipanggil Faruk, absen 9, kelas 8C dari Depok. Nah, saya ingin mengerjakan tugas fikih yang bertema sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala israfil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Izinkan saya untuk menjelaskan tentang materi-materi yang saya akan jelaskan. Nah, materi yang pertama, rukun sholat. Rukun sholat yang pertama tuh niat baca dalam hati aja, nggak usah ngomong. Nah, niat itu berbarengan dengan takbiratul ihram. Nah, habisnya takbiratul ihram, yang kedua takbiratul ihram, yang ketiga berdiri, yang keempat membaca Al-Fatihah, yang kelima ruku, yang keenam i'tidal, yang ketujuh sujud, yang ke-8 duduk di antara dua sujud, yang ke-9 duduk tasyahud akhir sambil mengucapkan sholawat Rasulullah. Nah, yang terakhir mengucapkan salam. Nah, itu materi rukun sholat. Nah, yang kedua, syarat sah sholat. Nah, syarat sah sholat yang pertama, suci dari hadas dan najis. Nah, itu berarti harus wudu dulu, mensucikan diri, kayak mandi, wudu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, menutup aurat. Nah, itu tuh menutup aurat kayak pakai baju lah. Terus kalau mau lebih rapi lagi pakai peci, pakai baju gamis, sarung, apalah itu. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, berada di tempat yang suci. Nah, itu tuh sholat juga milih-milih tempat, ya nggak sembarangan gitu sholat. Ya kayak di kamar mandi, itu nggak boleh kamar mandi. Pokoknya tempat-tempat yang kotor, nah itu nggak boleh. Nah, yang keempat, mengetahui waktu sholat. Nah, waktu sholat subuh itu sekitar jam 5, dan zuhur itu jam 12-an. Kalau asar jam 3, maghrib jam 6, maghrib isya jam 7. Nah, itu syarat sholat juga. Menghadap kiblat. Nah, kalau menghadap kiblat itu kan sekarang udah ada aplikasi yang bisa ngarahin kita kiblat kemana, jadi udah gampang lah, nggak susah nyarinya. Nah, itu syarat sholat. Nih, yang ke materi membatalkan sholat. Berhadas kecil atau berhadas besar. Nah, itu biasanya harus ulang lagi sholatnya, wudu. Dan terkena najis balik juga wudu. Yang kedua, najis berkata dengan sengaja, berbicara gitu lagi sholat, tiba-tiba ngobrol sama temennya. Enggak lah, nggak boleh. Mengubah niat itu. Makan atau minum, misalnya itu biasanya itu kalau orang habis makan terus tiba-tiba wudu sholat tapi wudunya nggak bener. Nah, itu bergerak berlebihan. Nah, bergerak berlebihan itu biasanya itu tuh yang suka gatal-gatal nggak jelas. Nah, itu contohnya. Terus kakinya nggak bisa diam, menginjak-injak kaki orang. Mendahului imam, misalnya imam baru sujud, terus makmumnya itu udah duduk di antara dua sujud. Nah, itu nggak boleh. Nah, itu yang membatalkan sholat. Nah, hukum sholat itu fardu ain. Fardu ain berarti wajib bagi setiap umat muslim laki-laki yang sudah balik dan mampu untuk melaksanakan. Jika meninggalkan sholat berjamaah tanpa uzur, maka sholatnya sah, namun ia dosa. Didirikan sholat bersama yang lain cara berjamaah. Dalil lain adalah dari sunnah Rasulullah SAW. Cukup sekian dari saya pidato ceramah dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.